Nah, ini dengan semakin banyaknya pemain EV yang masuk ke Indonesia, bagaimana AML menjaga keseimbangan antara kompetisi yang sehat, tetapi juga keberlanjutan industri nasional ini tetap ada? Yes, kompetisi yang sehat itu adalah faktor utama untuk pengembangan EV ya. Ya, Kalau setuju. kita lihat EV 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, mereknya sedikit, warga belum banyak yang kenal. Sekarang Iya. ini ibaratnya champion-championnya sudah mulai tampak gitu ya, dan memang sudah kelihatan dari mobil dan motor yang luar biasa. Tapi memang satu sisi memang Indonesia ini juga ya, produsen nikel yang terbesar gitu ya. Betul. Sayang kalau misalnya ini hanya menjadi bahan mentah yang nggak dibikin value addition ya sebenarnya. Ya. Nah, kita apresiasi sekali pengembangan industri baterai lokal sebenarnya. Jadi jangan sampai ya kita cuma jadi penonton atau kita cuma pembeli kendaraan EV, tapi misalnya nikel yang jadi baterai ini nggak dimaksimalkan. Baik, artinya dengan adanya sumber daya alam yang tersedia dan bahkan berlimpah di Indonesia, pemerintah dan bahkan mungkin dari asosiasi dan juga pihak swasta harus bisa begitu ya Pak ya mengolahnya. Yes. Kalau sejauh ini seperti apa Pak, menurut pandangan Anda? Sekarang ini sebenarnya menarik. Teknologi sebenarnya juga selalu terus berubah sebenarnya. Jadi oke lah kita nikel memang luar biasa. Tapi kan sebenarnya LFP juga menjadi komponen yang banyak digunakan juga. Jadi bukan cuma nikel. Jadi kita juga jangan sampai kehilangan momentum. Makanya kami harap momentum ini terus dijaga. Tapi juga kita harus pantau perkembangan teknologi ini begitu cepat loh. Pada saat AML mulai perjalanan ini di 2023 kita mulai aktif ya. Teknologi baterai hari ini dengan sekarang sudah beda. Bahkan tadi data disampaikan awal oleh tim Babunga itu kan biaya baterai aja sebenarnya makin rendah gitu kan. Betul. Jadi economies of scale-nya makin terbentuk, sebenarnya harga juga menjadi semakin kompetitif. Jadi luar biasa sih. And inilah sebenarnya menurut kami ajaibnya EV. Cepet banget, rapid change berubah sebenarnya. Tapi inilah momentum baterai nikel ini jangan sampai lolos sebenarnya. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang, harus terus didorong. Oke, baik. Nah, Varian, selain kendaraan penumpang, segmen apa yang menurut AML paling strategis untuk mempercepat adopsi EV nasional? Apakah mungkin kendaraan niaga atau bahkan transportasi publik ini, Varian? Yes. Sebenarnya kendaraan niaga itu adalah faktor yang luar biasa sebenarnya sih. Karena mobilitasnya luar biasa, heavy duty juga, dan kita sudah lihat juga kok kayak tadi saya katakan EV two wheelers ini sebenarnya di saat mungkin insentif nggak ada dan mungkin market daya beli, tapi untuk B2B ini terus growing sebenarnya. Perusahaan kurir, perusahaan ride hailing gitu ya, mungkin teman-teman ojek online dan lain-lainnya, ini skema-skemanya sudah sangat menarik sebenarnya. Ada skema rental harian dan sebagainya. Juga untuk kendaraan berat sebenarnya. Beberapa relasi saya di perusahaan tambang juga sudah mulai mengkonvert yang tadinya dia engine combustion, mulai beralih ke baterai sebenarnya. Ini selain memang apa ya, mencoba mengurangi emisi, tapi kan sebenarnya bicara cost efficiency sebenarnya. Sehingga kendaraan niaga ini kami yakin kalau semakin banyak berubah, cost efficiency juga lebih baik, masyarakat juga akan lebih tertarik untuk pindah. Karena seeing is believing sih. Kalau kendaraan niaga ini banyak di-convert kan orang makin banyak lihat di jalan sebenarnya. Transportasi publik juga sebenarnya. Beberapa Pemda juga sebenarnya kan beberapa Pemda ini supaya lebih sehat juga keuangannya, cash flow-nya. Mereka itu biasanya kerjasama dengan transportasi, perusahaan transportasi itu kan dibayarnya rupiah per kilometer. Jadi skema baterai as a service gitu ya, vehicle as a service sebenarnya itu juga sudah ada dari dulu-dulu dengan combustion engine. Sekarang ini dengan EV sebenarnya mereka tinggal bisnis modelnya udah agak mirip lah ya. Nah, tinggal kalau pemerintah bisa memberikan insentif lebih, apakah mungkin pajaknya bisa dimudahkan, ini akan juga lebih mendorong mungkin banyak Pemda bisa beralih sebenarnya. Artinya adopsinya memang tidak sesulit itu begitu ya Pak, karena skemanya sudah ada. Baik, nah pertanyaan saya selanjutnya Pak Rian, Indonesia memiliki ambisius yang sangat besar nih Pak dalam rantai pasok, jadi bukan hanya electric vehicle-nya saja, tapi juga rantai pasok baterai dan juga mineral ini begitu ya. Nah, tantangan apa menurut kacamata Anda yang harus diselesaikan agar potensi ini benar-benar berdampak langsung kepada industri EV dalam negeri atau domestik? Mungkin pada akhirnya adalah soal competitiveness dari manufacturing industry itu sendiri ya. Bagaimana supaya tenaga kerja kita lebih efisien, lebih produktif. Karena pada akhirnya skor I-Core kita sebenarnya udah sekian tahun ini mungkin belum terlalu meningkat dengan baik sebenarnya. Makanya banyak teman-teman investor besar bergeser keluar dari Indonesia, itu satu. Kedua, kepastian regulasi.
Lagi-lagi. Ketiga, kepastian hukum. Sebenarnya pada akhirnya apapun sektornya, EV atau non-EV, hal-hal ini sebenarnya soal competitiveness, soal kepastian regulasi. Betul, itu sebenarnya across the board sebenarnya. Makanya kami harap kalau ini dibenahi terus-menerus, pemerintah juga lebih concern di sini, kita berubah, jangan cuma komoditas, jangan cuma bicara Indonesia produsen nikel terbesar, itu kan sudah gaung soundbite berulang kali ya. Kita harus bergeser ke manufaktur yang kompetitif sebenarnya. Lebih bagus lagi kalau misalnya manufaktur kita standar ESG-nya lebih baik. Lebih baik lagi kalau manufaktur Indonesia itu membuat baterai dengan nilai tambah yang baik, apalagi bisa di-trace baterainya. Jangan sampai kita memproduksi baterai pack yang bagus sekali, tapi nggak bisa di-trace. Karena Indonesia ini kan soal waste management-nya kan juga hal yang lain lagi kan. Yeah. Jangan sampai baterai yang tanda kutip sudah lifetime-nya sudah habis, nggak bisa dipakai lagi, dan tidak didaur ulang, malah asal dibakar gitu ya. Itu menjadi masalah baru secara lingkungan. Dan ini kami pikir akan menjadi nilai tambah baik di mata industri global juga. Jadi kita pengen tuh Indonesia jadi raja industri global di baterai pack. Karena raw materialnya di kita. Betul. Jadi why not kita juga nilai tambahnya di kita. Iya, artinya kayaknya udah nggak zaman lagi ya Pak ya, kalau kita hanya punya raw materialnya aja, tapi nggak bisa added value begitu. Betul. Padahal kita punya potensi yang sangat besar begitu. Betul, itu Indonesia 10-20 tahun lalu, kita harus move on. Harus move on, baik, setuju Pak Rian. Yeah. Pak, dari perspektif asosiasi begitu, apa kesalahpahaman paling umum yang tentang kendaraan listrik yang masih menghambat penerimaan publik di Indonesia? Sure. Mungkin kesalahpahaman, kalau EV banjir bisa lewat atau enggak? Kebakaran. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya ya masih, ya namanya juga belum kenal. Gitu. Betul. Ya. Tapi paling tidak kalau teman-teman lihat di sosmed udah mulai viral-viral kok pada saat ada banjir, ada beberapa motor EV yang bisa lanjut gitu ya. Dan soal kebakaran kami yakin kok battery management system itu semakin baik sebenarnya. Jadi resiko kebakaran juga semakin minim. Sepanjang alat chargingnya juga yang bagus gitu ya. Yeah. Jadi kita beli mobil bagus, tapi kalau kita beli wall charger di rumahnya juga asal-asalan, ya pasti akan bahaya lah. Betul. Ini suatu hal yang udah pasti seperti itu ya. Atau EV pasti mahal, nggak juga. Sekarang 2-3 tahun lalu oke lah, EV lebih mahal, acquisition cost-nya. Sekarang itu harganya sangat kompetitif gitu ya. 200 juta kurang sudah dapat mobil misalnya. Yeah. Motor dulu mungkin 50 juta, sekarang 20 juta, 15 juta sudah dapat motor. Jadi bicara harga sih sebenarnya sudah oke. Makanya ini akhirnya emang harus tugas AML untuk mengadvokasi soal ini supaya masyarakat tahu bahwa sebenarnya keadaan sudah berubah. Yuk kita beralih, kita gunakan EV. Karena pada akhirnya enak kok. Saya dari yang mobil dan motor saya sekarang sudah EV. Dan nggak mesti yang mahal-mahal banget. Tapi itu aja, udah nyaman banget. Apalagi yang mahal ya Mbak ya. Oke, nah cara advokasinya yang sudah dilakukan sejauh ini seperti apa? AML memang kita itu berbeda dengan beberapa rekan-rekan kami asosiasi lain. Memang kami lebih fokus di agregasi kepentingan dari karena AML ini sebenarnya asosiasi yang agak unik sebenarnya. Kita itu ada battery pack, ada EV two-wheelers, ada EV four-wheelers, ada EV bus dan truck, ada juga baterai tuker, dan juga ada kayak baterai colok. Bahkan kami ada lembaga pembiayaan. Ada satu bank besar di kami. So it's a whole ecosystem. Yeah. Karena kami percaya pendekatan EV ini karena ini hal yang sangat baru, nggak bisa sektoral. Mungkin bisa, tapi butuh waktu lebih lama. Lebih lama, ya. Nah, kita ingin ini lebih cepat adopsinya karena ya tadi kita ada PR besar soal lingkungan. Jadi why not kita geser ini segera.